memanjatkan senantiasa kehadiratnya atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dalam pertemuan kali ini melalui video pembelajaran kita dapat bertemu kembali. Salam dan selawat kita senantiasa curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini melalui pembelajaran kita akan menguraikan tata cara pelaksanaan sholat fardu dan hikmah pelaksanaan sholat fardu. Ini masih bagian melanjutkan pelajaran fikih pada pelajaran sebelumnya. Untuk itu, perkenankan saya untuk melalui pembelajaran ini untuk menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan materi tersebut di atas. Yang pertama adalah bagaimana ketentuan pelaksanaan dalam sholat fardu itu. Ketentuan pelaksanaan dalam sholat fardu terdiri dari dua hal utama, yakni yang pertama adalah syarat sholat, kemudian syarat wajib sholat, kemudian Islam sholat merupakan ibadah khusus bagi muslim. Selanjutnya balik sudah akil, balik yaitu seorang yang sudah sampai pada batas kedewasaan. Tanda balik pada laki-laki adalah mimpi basah atau keluar sperma, sedangkan pada perempuan adalah haid datang bulan. Berikut adalah berakal sehat, tidak sedang gila atau pingsan. Dan ketentuan yang kedua adalah syarat syah. Syarat syah yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil, telah berwudu atau mandi wajib jika hadas besar. Kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dan najis. Pastikan tidak ada kotoran yang dihukumi najis menyentuh badan, pakaian, dan tempat sholat sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat sesuai dengan ketentuan Islam. Yang keempat atau berikutnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat dan sholat harus dikerjakan pada waktunya. Dan yang kelima adalah atau syarat sah yang kelima adalah menghadap kiblat, dan kiblat adalah arah sholat umat Islam, yaitu ke arah Ka'bah di Mekah. Selanjutnya kita akan membahas atau menguraikan rukun sholat fardu. Rukun sholat fardu adalah perbuatan dan perkataan yang harus ada dalam sholat, dan jika ditinggalkan sholat menjadi batal. Ada 13 rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah rukuk dengan tumaninah, membungkuk dengan tenang. Enam adalah i'tidal, berdiri tegak setelah rukuk. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah, sujud dengan tenang. Kemudian yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk dengan tenang di antara 2 sujud. Yang kesembilan, sujud dengan terakhir dengan tumaninah, sujud terakhir dengan tenang pula. Kemudian yang ke-10 adalah duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11 membaca salam yang pertama. Kemudian yang ke-12 membaca salam yang kedua, dan yang ke-13 tertib dikerjakan secara berurutan. Berikutnya adalah perbedaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan rukun sholat antara laki-laki dan perempuan secara umum, rukun sholat antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam cara pelaksanaannya. Yang pertama, ruku. Ruku untuk laki-laki membungkukkan badan hingga punggung.
menjadi rata dan kedua telapak tangan bertumpu di lutut. Kemudian untuk ruku perempuan membungkukkan badan yang dengan lebih membungkuk daripada laki-laki dan kedua telapak tangan bertumpu di atas dada. Kemudian yang kedua adalah sujud. Laki-laki meletakkan dahi telapak tangan di lutut dan di ujung kaki di lantai. Sedangkan perempuan meletakkan dahi telapak tangan, lutut dan ujung kaki di lantai dengan merapatkan telapak kakinya. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud. Laki-laki duduk di atas tumit dengan telapak kaki kiri di atas telapak kaki kanan. Sedangkan perempuan duduk di atas tumit dengan telapak kaki kiri di samping telapak kaki kanan. Yang keempat, perbedaan keempat adalah duduk tasyahud. Laki-laki duduk di antara tumit dengan telapak kaki kiri di atas telapak kaki kanan. Sedangkan perempuan duduk di atas tumit dengan telapak kaki kiri di samping telapak kaki kanan. Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada psikologis. Perempuan memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih lentur dibanding dengan laki-laki, sehingga mereka lebih mudah untuk membungkuk lebih dalam ruku dan dalam sujud. Kedua adalah aurat. Perempuan diwajibkan untuk menutup aurat mereka dengan lebih sempurna dibanding dengan laki-laki, sehingga mereka mendapatkan telapak-telapak kakinya saat sujud. Kesopanan perempuan diwajibkan untuk bersikap lebih sopan dan menjaga aurat dalam sholat, sehingga mereka duduk di atas tumit dengan telapak kaki kiri di samping. Telapak kaki kanan saat duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud. Kemudian selanjutnya pada pembahasan selanjutnya adalah sunnah haiyah dan sunnah adal dalam sholat fardu. Sholat fardu memiliki dua kategori sunnah, yaitu sunnah haiyah dan sunnah abad. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal konsekuensi jika tertinggal. Sunnah haiyat adalah amalan yang sunnah dalam sholat jika tertinggal. Tidak perlu diwajibkan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau menambah sesuatu dalam sholat. Berikut beberapa contoh sunnah hayat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. 3. Takbiratul ihram. Ruku, bangkit dari ruku dan sujud terakhir. Kedua adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Dan yang ketiga membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat adalah membaca basmalah. Membaca basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah pendek setelah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang keenam, mengucapkan amin setelah membaca suratul Fatihah. Dan yang ketujuh, membaca doa kunut pada saat i'tidal di rakaat kedua pada sholat subuh dan sholat witir di pertengahan bulan Ramadan bagi yang memiliki kebiasaan membaca doa atau kunut. Kemudian berikut membaca zikir pada ruku dan sujud. Selanjutnya mengucapkan tasbih subhanallah ketika bangkit dari sujud, ruku dan sujud. Berikut membaca salawat Nabi di luar tasyahud. Kemudian membaca doa setelah tasyahud akhir. Yang terakhir adalah sunnah untuk abad. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang jika tertinggal disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Berikut beberapa contoh tentang sunnah abad. Yang pertama adalah duduk bertasyahud awal termasuk membaca selawat Nabi di dalamnya. Yang kedua adalah membaca doa kunut termasuk berdirinya dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat,
beliau khusus sholat subuh dan witir tertentu. Kemudian berikut membaca selawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasawuf akhir. Baik, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yakni sholat fardu menjadikan hidup sehat. Sholat fardu menjadikan hidup sehat. Sholat fardu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan beberapa penjelasan manfaat sholat fardu bagi kesehatan fisik. Yang pertama adalah meningkatkan gerakan tubuh. Gerakan-gerakan dalam sholat seperti ruku, sujud, dan duduk melibatkan hampir seluruh bagian tubuh. Hal ini bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan fleksibilitas sendi, dan memperkuat otot-otot tubuh. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan fungsi organ tubuh. Gerakan sholat juga dapat membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan fungsi pernapasan, menjaga kesehatan jantung. Yang bagian 3 atau C, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sholat dapat juga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara mengurangi stres dan meningkatkan produksi hormon endorfin. Yang keempat atau bagian D, menurunkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa sholat dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah hipertensi, mencegah osteoporosis. Gerakan ruku dan sujud dalam sholat dapat membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Untuk modul pembelajaran kali ini, demikian apa yang dapat saya sampaikan atau bawakan melalui pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.